Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia dari tahun ke tahun. Perkembangan bahasa Indonesia pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana kemudian menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda karena dianggap sebagai bahasa musuh. Tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang 1945. Pada pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa negara. Tanggal 19 Maret 1947 diresmikan tentang penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Tahun 1949 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga itu pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal sebagai sebutan Pusat Bahasa. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres Bahasa Indonesia II ini adalah perwujudan mengenai tekad bahasa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu yaitu Presiden Soeharto meresmikan penggunaan EYO atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan melalui pidato kewarganegaraan di depan sidang DPR dan dikuatkan dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk menetapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Tanggal 21 sampai 26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia IV ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-55. Dalam putusannya itu disebutkan bahwa perkembangan dan pembinaan bahasa Indonesia yang harus ditingkatkan sehingga amanat tercantum dalam garis-garis besar haluan negara, di mana mewajibkan kepada warga negara Indonesia untuk memakai bahasa Indonesia dengan benar dan dapat tercapai dengan semaksimal mungkin. Kemudian pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia V ini dihadiri oleh sekitaran 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia, serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara sahabat. Kongres tersebut ditandatangani dengan dipersembahkannya karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada para pecinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta. Pesertanya itu 770 pakar bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara. Kongres ini mengusulkan
supaya pusat pembinaan dan pengembangan bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia, dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa nasional. Sekarang ini bahasa Indonesia sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia, baik itu di tingkat pusat ataupun daerah.